Tanaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya tidak hanya membutuhkan nutrisi pupuk, namun juga membutuhkan suatu zat pengatur tumbuh atau ZPT, agar pertumbuhan dan perkembangan tanaman juragan lebih maksimal lagi. Zat pengatur tumbuh atau ZPT mempunyai berbagai macam jenis dan golongan. Dan seiring dengan perkembangan dunia pertanian, ZPT sudah banyak diperjualbelikan di pasaran, berdasarkan kandungan dari macam ZPT. Salah satunya yaitu, ZPT Atonik 6,0L, yang mulai banyak dikenal, dan sering digunakan oleh petani cabai, maupun petani komoditi lainnya. Atonik merupakan merek dagang dari produk hormon atau ZPT yang dapat digunakan pada semua tanaman. Mempunyai bentuk larutan dan berwarna coklat dengan segudang manfaat dari ZPT ini. Atonik mempunyai gugus aromatik yang bersifat netral dan mempunyai bau yang khas. Atonik 6,0L mempunyai atau mengandung 3 bahan aktif di dalamnya, yaitu natrium ortonitrofenol 2 gram per liter, natrium paranitrofenol 3 gram per liter, dan natrium 5 nitroguaiacol 1 gram per liter. Dari ketiga bahan aktif tersebut, termasuk dalam jenis senyawa fenol, atau lebih tepatnya natrium nitrofenol. Natrium nitrofenol termasuk dalam hormon auksin, karena mengandung gugus fenol. Gugus fenol yang terdapat dalam natrium nitrofenol bersifat aktif sebagai hormon apabila terikat pada garamnya, yaitu sebagai senyawa natrium ortonitrofenol, natrium paranitrofenol, dan natrium 5 nitroguaiacol. Ion natrium plus berfungsi sebagai karir metabolit dalam proses metabolisme, dan ion natrium plus mampu menggantikan sebagai fungsi ion kalium. Sehingga salah satu manfaatnya dapat meningkatkan jumlah dan bobot buah. ZPT Atonik mengandung hormon natrium nitrofenol yang dimasukkan dalam golongan auksin, maka mekanisme kerja dari ZPT Atonik sama dengan mekanisme kerja hormon auksin. Hormon ini akan berinteraksi dengan faktor berupa reseptor yang ada pada membran plasma, kemudian masuk ke sitoplasma. Interaksi hormon yang terkandung dalam atonik dengan faktor masuk ke membran nukleus menuju nukleus. Di nukleus, faktor yang sudah berikatan dengan hormon ini akan bereaksi dengan RNA polimerase, sehingga menyebabkan perubahan struktur pada RNA polimerase menjadi RNA polimerase termodifikasi. RNA ini menyebabkan transkripsi gen yang berbeda. Kemudian gen-gen ini ditransfer keluar nukleus, dan diduga menyebabkan peningkatan mRNA tipe baru, sehingga meningkatkan sintesis protein. Di mana hasil dari sintesis protein ini akan digunakan untuk proses tumbuh dan berkembangnya tanaman budidaya juragan. Atonik mempunyai beberapa manfaat dan kegunaannya dalam proses hidup tanaman, di antaranya yaitu 1. Dapat mencegah gugur bunga, sehingga menjadi buah. Dengan penyemprotan atonik, pada saat tanaman menjelang berbunga, yang dilakukan di bagian kuncup bunga sebelum mekar, maka dapat mencegah kerontokan bunga tanaman cabai juragan. 2. Meningkatkan bobot maupun volume buah, dan meningkatkan mutu buah, serta jumlah buah. Penyemprotan atonik, pada saat tanaman akan berbuah, atau sudah muncul bakal buah, dapat meningkatkan buah jadi, dan tidak mudah rontok. Selain itu, dapat meningkatkan bobot buah cabai juragan, sehingga mempengaruhi potensi hasil, dan pendapatan keuangan juragan yang meningkat. 3. Mempercepat proses metabolisme tanaman. Atonik dapat merangsang seluruh jaringan secara biokimia, dan langsung diserap akar, batang dan daun, sehingga dapat meningkatkan proses metabolisme tanaman. 4. Dapat meningkatkan hasil tanaman cabai juragan. Karena ZPT ini dapat meningkatkan organ reproduksi, mempengaruhi dan meningkatkan translokasi hasil fotosintesis.
5. Membantu memaksimalkan pertumbuhan tanaman, mulai dari akar, batang, daun dan buah. 6. Memaksimalkan serapan hara, sehingga tanaman lebih tahan dari serangan hama dan penyakit. Zat pengatur tumbuh atonik mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan ZPT lainnya, yaitu 1. Atonik mudah diserap oleh jaringan tanaman dan mempengaruhi aliran plasma di dalam sel pada seluruh bagian tanaman, sehingga tanaman tumbuh subur. 2. Pemakaian atonik, atau yang mengandung hormon natrium nitrofenol, dapat dicampur dengan bahan kimia lain, seperti fungisida, insektisida, pupuk organik maupun pupuk kimia. 3. Dapat digunakan dalam sistem cangkok dan stek yang berguna untuk mempercepat pertumbuhan akar. 4. Digunakan dalam seed treatment atau perendaman benih cabai maupun tanaman lain juga. Hal ini bertujuan untuk mematahkan atau memecah masa dormansi agar perkecambahan lebih cepat. 5. Dapat digunakan untuk semua jenis tanaman, baik tanaman buah, hortikultura, pangan, maupun perkebunan. 6. Mempunyai harga yang terjangkau dengan manfaat yang begitu banyak. Untuk kemasan 100 ml, Atonik 6,0 L dibanderol sekitar 16.500 saja per botolnya. Dosis aplikasi atonik pada tanaman cabai juragan akan berbeda berdasarkan tujuan dari pemberiannya. 1. Sebagai seed treatment atau perendaman benih. Agar proses perkecambahan benih cabai juragan cepat dan meningkatnya persentase benih yang berkecambah, maka perlu dilakukan seed treatment. Dengan melarutkan 10 ml atonik dalam 1 liter air dan direndam selama 1 jam. 2. Penyemprotan pada tanaman cabai. Untuk meningkatkan bobot atau berat buah, dilakukan penyemprotan setelah tanaman cabai di lahan sudah terlihat sekitar 50% berbuah. Dengan dosis yang digunakan, yaitu 1 ml per liter, dan disemprotkan setiap 7 hari sekali. Bisa bersamaan dengan aplikasi pupuk KNO3 maupun pupuk untuk buah lainnya. Dan pemberian atonik juga dapat diaplikasikan pada saat tanaman menjelang berbunga untuk mencegah bunga rontok. Sedangkan untuk mencegah atau menekan penyebaran penyakit pada tanaman cabai juragan dengan menyemprotkan 1 ml per liter dan diberikan pada tanaman saat umur 7 HST, 14 HST, dan 21 HST. Itu tadi, review lengkap terkait zat pengatur tumbuh, yang banyak dicari dan digunakan semua petani. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada yang kurang jelas. Kali ini itu saja, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan juragan. Sampai jumpa lagi di pembahasan menarik lainnya.